Oke, Iya toh. Mas Piles, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Miftah. Oke, Iya, sehat kamu ya? lagi ya. Iya, Oke, sehat-sehat. nah Mas Piles, Satu lagi teman-teman kita kayaknya ada yang mau masuk tapi belum dikonfirmasi ya. oke, Oke, coba nanti iya. kita cek. Oh, ada Mas Miftahul Giwang nih, ada sama, namanya sama Miftah nih. Itu cewek. Oke, itu cewek. Heeh. Oke, Iya. kemudian ada Giza Tara juga. Oke, siap. Nanti kita Iya. ketemu di sini. Nah, Mas Files, boleh diceritakan teater Pilar Merah ini dibentuk kapan? Kemudian siapa yang pertama kali punya ide untuk mendirikan sebuah teater yang dikasih nama Teater Pilar Merah ini? Ya, pertama itu kita Oke, tapi sebetulnya sebelum dilanjutkan gimana? jawab, selamat sore Mas Giza. Ya. Halo, selamat sore. Oke, selamat sore. Bergabung di Numpang Nampang sore hari ini ya. Ya, Oke, langsung ke Mas Piles. Gimana Mas Piles? Bisa diceritakan Ya. Teater Pilar Merah? Seperti teman-teman ada Mas Bagus, Mas Gisa, Mbak Giwang itu sudah sering berteater sebelumnya. Oke, Hanya saja kita belum pernah terlibat dalam satu proyek. Nah, oke, kebetulan Taman Budaya Jawa Timur mengadakan audisi untuk parade teater, tapi secara virtual untuk kali ini sebab karena pandemik ya, sehingga itu memungkinkan kita untuk tetap ikut berproses, cuman dari Madiun. Nah, hanya saja kita belum kepikiran nama waktu itu, apa ya namanya ya. Nah, akhirnya setelah diskusi ketemulah nama Pilar Merah dan kita pakai untuk maju ke acara tersebut. Alhamdulillah kita menang menjadi salah satu dari 6 teater terbaik sejatim periode 2020 ini. Oke. Jadi itu tanpa ranking ya. Tanpa ranking. Jadi 6 terbaik. Dari berapa yang mengikuti berapa waktu itu Mas Files? Ini saya kurang Banyak tahu ya. berapa banyak. Iya, tentunya se-Jawa Timur kompetisinya Jawa ini. Timur. Oke. Nah, yang menarik Mirsa sudah dapat kirimannya judul karya dan durasi, kemudian grup teater, ada kabupaten kota. Ini se-Jawa Timur, benar-benar se-Jawa Timur untuk Ekskarisidenan ada Ponorogo dan juga Kabupaten Madiun ya. Berarti ini Iya. basicnya ataupun juga base campnya ada di Kabupaten Madiun ya, Mas Viles ya? Iya, basecamp di kabupaten ya. Di kabupaten. Oke, Ya. selamat sore Mbak Giwang. Oke, bisa di Oke, terima kasih. Selamat sore, selamat bergabung di Numpang Nampang bareng dengan teman-teman yang lain ya, Mbak Giwang ya. Oke. Yep. Nah, lanjut dong Mas Viles. Memangnya berarti ini teater Pilar Merah ini dibentuk karena ada proyek, bukan sebelumnya memang belum ada? Tadinya memang kita ingin berproses sejak lama ya. Ingin kan di Madiun ini banyak sekali anak muda yang berpotensi ya. Iya. Karena ada Gisa, ada Giwang, ada Mas Bagus. Ini semuanya sangat potensial. Tapi untuk proyek teater kita ingin cari yang beda. Artinya kita ingin eksplorasi dengan genre yang beda, dengan eksperimental. Karena di Madiun sendiri kan ada banyak teater juga yang lain. Tapi dengan genrenya sendiri. Akhirnya kita putuskan sutradaranya Mas Gisa. Nanti kalau mau tanya lebih lanjut soal tentang bagaimana proses ininya kreatif secara penyutradaraannya, nanti bisa ngobrol sama Mas Gisa. Oke, tapi benar artinya teater Pilar Merah ini dibentuk karena sama-sama punya misi untuk proyek yang dari Jawa Timur ini ya? Iya. Untuk itu, tapi tidak hanya untuk itu. Kita ingin proyek lebih lanjut ini ya, banyak sekali nanti ya. Semoga sampai nasional ya. Berarti resminya memang dibentuk tahun 2020 ini ya, Mas Vilas? Tanggal 20 September 2020. Oke, artinya baru banget gitu ya. Nah, yang pengen Mirta tanyakan juga, kenapa mengambil nama Pilar Merah? Adakah makna filosofinya? Ya secara singkat aja ya, intinya pilar itu kan penopang ya, satu ya. Istilahnya itu seperti kita anggotanya ini. Jadi dan kita mesti punya karakter yang kuat, yang kokoh gitu kan. Tapi juga kita mesti
ini juga berani dalam tanda arti merah itu ya berani berkarya, berani berinovasi, berani bereksplorasi, dan kita menganut paham demokrasi. Okay. Saat ini ketuanya memang saya, tapi nanti kita tidak ingin didominasi oleh satu orang saja pilar merah ini. Jadi nanti ada pemilihan ketua lagi setiap periodenya. Oke, ada kemungkinan rotasi yang jadi ketuanya ya. Oke, baik. Oke, menambahkan yang tadi coba mungkin ya. Oke. Manusia makan manusia yang dijelaskan sama Gisa tadi juga awalnya itu prosesnya itu mengalir memang, Mas. Jadi saya waktu kesepakatan memang bertugas untuk dramaturginya, artinya sebagai yang apa istilahnya itu menjaga agar sutradara juga semakin matang dalam konsepnya untuk memberikan secara teknikal teater itu masuk, karena juri biasanya punya kriteria tertentu untuk meloloskan sebuah pertunjukan teater. Nah, itu tugas saya. Dan di samping itu saya juga menulis naskah tersebut dari eksplorasi dialog yang dilakukan teman-teman. Jadi memang prosesnya ini hampir sama seperti yang dilakukan oleh Pak Garin Nugroho gitu. Artinya kebetulan salah satu kuratornya juga Pak Garin juga di sini di ajang ini. Mungkin itu yang membuat teater Pilar Merah diloloskan atau disukai ya. Karena konsepnya mengalir seperti itu. Konsepnya mengalir dan Mas Viles tahu karakter dari kuratornya. Mungkin begitu ya? Bisa jadi karena salah satu juri juga teman seangkatan, tapi saya baru tahu ketika setelah lolos pengumuman, kemudian kita ada technical meeting, ternyata itu teman satu angkatan waktu Oke. Nah, Mas Viles membuat naskah berapa lama? Nah, pembuatan naskahnya itu ketika selama berproses itu dicatat ya. Dicatat, kemudian dari dialognya teman-teman yang dieksplor sedemikian rupa itu yang mengalir natural ya, artinya tidak dibuat-buat, ternyata membuat proses kita jadi cepat gitu loh, cepat. Tidak perlu latihan yang harus berbulan-bulan. Jujur ini sebetulnya baru 5 kali pertemuan kita. Selebihnya kita eksplor sendiri di rumah gitu kan, di rumah. Dan dari situlah ternyata ketika saya proses menulis nemu kata yang paling dominan dari semuanya yaitu manusia makan manusia. Manusia makan manusia. Akhirnya menjadi judul dari teater ini. Oke. Nah, Mas Viles, dari awal ini kan tadi dikatakan membentuk grup atau membentuk satu teater, perkumpulan teater Pilar Merah ini kan September ya? Ya, 20 September. September kemudian Oktober. Ini mulai mengumpulkan teman-teman, membuat naskah. Ini kalau kita bisa bilang ini proyeknya proyek Bandung Bondowoso kayaknya ya. Tingkat banget jadi terus menang gitu loh. Apa sih Mas Viles rahasianya bisa mengumpulkan teman-teman? Kesulitan enggak pertama kali mengumpulkan teman-teman yang harus Mas Viles tunjuk si A, si B, kemudian berdasarkan karakter apa dan sebagainya. Gimana ceritanya? Kok bisa tentu kerjasama seluruh tim ya. Jadi teman-teman ini awalnya teman pertama yang Mas Viles tunjuk untuk bergabung siapa? Saya ngajak Gisa pertama sama Roy ya. Saya Gisa sama Roy bertiga. Kemudian sudah berteman lama sebelumnya dengan Mas Giza? Termasuk baru, kalau Gisa sudah agak lama. Kalau Roy baru karena itu dalam sebuah acara literasi gitu, puisi gitu, di salah satu kafe Madiun ya. Kemudian setelah itu kita nyebar, gimana kita harus mencari teman-teman yang satu visi untuk bisa ikut proses ini, yang pastinya suka sama teater. Dari dasar suka itulah kita bisa eksplorasi lebih jauh, yaitu kita akan menemukan, ini cocoknya di peran, ini cocoknya di musik, ini cocoknya di artistik, di lampu, dan sebagainya. Kita masing-masing akan menempatkan diri sesuai dengan passion masing-masing tanpa merasa tertekan, tanpa merasa diperintah gitu.
Oke. Jadi itu sehingga berlangsung bisa cepat gitu karena kita masing-masing sudah menemukan passionnya di situ. Oke, Mas Viles bisa langsung tunjuk nama-nama teman-teman ikut bergabung. Backgroundnya memang sudah Mas Viles ketahui atau ada rekomendasi-rekomendasi dari teman-teman sehingga tunjuk jadi selesai, kemudian proses nulis naskah, kemudian bisa dikatakan recording video, kemudian dikirim, menang gitu. Gimana? Kesulitan apa yang Mas Viles hadapi selama proses pembuatan atau pembentukan teater dan juga proyeknya ini? Kalau menunjuk sebetulnya ini sebuah kerja tim, kerja bersama. Sebab kita rata-rata baru kenal. Nah, sutradara bisa menunjuk teman-teman yang mungkin sudah lama kenal. Ada betul. Giwang, ada Novi, ada beberapa teman lain itu yang memang sudah kenal lama dengan Giza dan rasanya cocok untuk membawakan karakter tertentu. Kalau saya menunjuk Mas Bagus, salah satunya itu memang sudah mumpuni di musik ya, yang kita sudah sering kali ikut Festival Seni Surabaya. Terus teman-teman yang baru saya kenal seperti Roy itu dia punya basic ini tari Jawa. Dia kayak reokan, sering ikut kesenian reok ya. Jadi kita saling mengisi dengan potensi masing-masing sehingga menjadi kemasan pertunjukan yang cukup menyajikan beragam unsur yang unik ya karena berdasarkan dari eksplorasi ya. Tujuannya memang agar pertunjukan itu tidak terasa kaku gitu. Sehingga sutradara cukup ringan untuk bekerja. Dengan waktu sesingkat itu gitu dan menghasilkan kita salah satu 6 terbaik itu. 6 terbaik. Oke. Nah, kalau untuk proses bisa dikatakan syutingnya gitu ya, proses shootnya sendiri ini memakan waktu berapa lama Mas Viles? Itu ada dua tahap ya. Tahap pertama memang untuk seleksi. Itu kita kirim yang istilahnya itu konsep rekaman pertama ya, itu 1 hari selesai. Kemudian kita terpilih diminta lagi untuk memperbaiki. Itu juga 1 hari selesai gitu. Sorry bukan 1 hari. 1 hari selesai, cuman kita harus hari berikutnya menata musiknya untuk digabungkan semua kan dari beberapa kamera ya, biar menjadi satu, biar menjadi pertunjukan teater walaupun tekniknya itu seperti menggarap film, tapi kita tidak ingin unsur-unsur teaternya itu hilang. Karena ini sebetulnya teater yang disajikan secara online ya, bukan film ya. Kalau boleh tahu ini teman-teman kalau boleh tahu teman-teman ini satu kampus atau satu sekolah dulunya? Satu bumi. Satu kesatuan. Soalnya lintas generasi ini, jadi maksudnya itu kita terpaut beberapa tahun juga antara paling tua ada Mas Denny, Mas Bagus, kemudian saya, lebih tua lagi ada Pak Tulus, bagian artistik. Pak Tulus yang lebih tua. Ya, Pak Tulus itu lebih senior tepatnya. Oh iya betul, senior ya. Lahir duluan ya. Kalau lebih tua kesannya gimana gitu ya? Oke. Kesannya menohok. Artinya ini beda generasi ya Mas Viles ya? Lintas. Tapi semuanya sepakat masih bersedia disebut anak muda. Semuanya. Anak muda kelihatan banget dari semangatnya gitu ya, dan ini nggak akan pernah dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai jiwa muda karena semangatnya luar biasa. Terbukti proyek yang hanya beberapa hari saja luar biasa hasilnya, ini sebuah karya membanggakan. Nah Mas Viles dan juga teman-teman dari Teater Pilar Merah, apakah setelah proyek ini teman-teman akan vakum, akan selesai atau akan ada proyek berikutnya? Ada proyek berikutnya dan kita sangat terbuka kepada semua saja yang menyimak acara ini. Teater Pilar Merah menerima anggota baru karena dengan syarat menyukai teater, karena teater itu bersenang-senang. Ketika kita senang dan ingin bersenang-senang bersama dalam sebuah komunitas lewat karya teater,
Oke. Ya nggak apa-apa, gabung aja nanti. Karena kalau kita menikmati berproses, kita akan lebih mudah menciptakan karya yang bagus ya untuk dilihat gitu. Karena dari hati kan. Oke, memerankannya dari hati gitu ya. Ya. Oke, jadi next project apakah ini memang untuk ini kan biasanya ketika sudah ada project pasti dong sedikit banyak ada sisi komersilnya gitu ya Mas Viles ya. Paling tidak gitu loh. Nah, tapi apakah kedepannya akan seperti apa sih teman-teman dari Pilar Merah ini? Ya, tentu itu gini. Saya sebagai guru seni budaya juga ingin mendidik siswa, pelajar itu menghargai karya seni ya. Andai kan nanti pandemi ini berakhir ya, artinya boleh menyelenggarakan pertunjukan, kita pasti akan tiketkan walaupun itu murah. Sebab itu salah satu cara untuk mendidik agar mengapresiasi karya. Oke, jadi seperti itu ya nantinya. Meskipun itu bisa dikatakan murah, tetapi itu modal awal. Ya, menghargai lebih murah daripada uang jajannya lah. Iya. Oke, jadi seperti itu. Jadi proyek-proyeknya apakah akan continue dilakukan seperti apa? Per bulan atau bagaimana? Kalau nanti memungkinkan untuk bikin pentas tunggal ya kita akan bikin. Tapi kalau sementara belum, mungkin proyeknya Gisa untuk merespon spot-spot di Madiun ini. Kemarin sudah terlontar. Kalau Gisa mau cerita ya nggak apa-apa, nanti coba diceritakan. Jadi kita berteater di ruang publik lah. Oke. Gimana Mas Giza? Idenya seperti apa? Kan seperti apa? Apakah dari satu ke spot yang lain? Kayaknya jangan diceritakan di sini deh, kayak sensitif sekali itu ceritanya. Oh iya. Oke. Jadi tinggal nunggu tanggal mainnya saja gitu ya. Iya benar. Nanti tinggal tunggu aja. Semoga keren nanti. Oke, jangan lupa juga kalau promo gitu ya. Kita nanti akan juga mungkin kita bisa ngobrol kembali ketika next ada project dari teman-teman Pilar Merah. Kita ke Mas Bagus. Mas Bagus selaku pengisi musik ya, pengiring musik pengiringnya juga. Kesulitannya di mana Mas Bagus tentang manusia makan manusia? Nggak sulit sih, soalnya saya dibimbing oleh Mas Viles, Mas. Oke. Jadi benar-benar suhunya ini Mas Viles ya? Iya Mas Viles. Karena saya kan soalnya dari itu ya band, jadi untuk menyesuaikan ke seni peran itu saya harus mengetahui juga porsinya. Terus nanti pada waktu adegan ini musiknya seperti apa, itu saya lebih banyak belajar ke Mas Viles begitu. Kebetulan saya di Pilar Merah itu anggota paling baru Mas. Paling baru sekali ya. Kenapa kalau yang awal-awal itu ya gimana? Kenapa dinamakan paling baru? Paling akhir bergabungnya? Iya, paling akhir bergabungnya. Oke. Kenapa Mas? 15 juga. Kalau biasanya kan di kakak pertama, kakak kedua, saya adik ke-15. Gini dong ya. Enggak kita tua. Oke. Mas Viles, kenapa tertarik merekrut ataupun juga ngajak gabung Mas Bagusian di menit-menit terakhir, mungkin dikatakan injury time gitu ya, di injury time gitu ya. Ya, karena saya udah tahu potensinya teman-teman, salah satunya Mas Bagus. Itu ya kita sudah mengenal lama ya, karena kesenian itu main rasa. Jadi seberapa kapasitas kita, target kita itu sudah bisa diukur kalau kita sudah mengenal istilah pendekatannya sudah akrab. Walaupun misalkan Mas Bagus punya skill yang luar biasa, tapi kalau secara hati kita belum akrab, itu rasanya sulit sekali untuk menyatukan suasana yang diinginkan. Tapi berhubung Mas Bagus sudah, ya itu tadi dia di musik jazz sudah sangat mumpuni ya saya anggap, dan menggarap ilustrasi teater ini juga banyak sekali hal yang perlu dieksplor secara improvisasi, identik dengan jazz juga. Jadi itu sangat mungkin sangat mudah lah saya rasa untuk mengajak Mas Bagus, walaupun di akhir-akhir menjelang
rekaman, ya. Oke, artinya injury time gabung gitu ya, dan bisa sesukses ini. Baik, mungkin untuk sahabat kreatif kan belum tahu kok, tadi sempat dikatakan kita ngobrol nanti malam tayang. Tayangnya di mana kita bisa nontonnya gitu ya. Ya, di ini channelnya Taman Budaya Jawa Timur. Taman Budaya Dia Jawa punya Timur. gedung pertunjukan yang namanya Cak Durasim. Jadi nama channelnya Cak Durasim. Oke. Di YouTube. Di situ kita nanti bisa nonton karya dari teman-teman Teater Pilar Merah ya. Oke, baik. Untuk yang terakhir ini mungkin kesan dan juga hal yang ingin disampaikan dari teman-teman Teater Pilar Merah untuk sahabat kreatif semuanya yang mendengarkan juga yang menyimak program Numpang Nampang ini. Monggo Mas Viles atau siapa saja boleh. Mulai dari Giwang aja gak apa-apa. Oke, Mbak Giwang, apa yang ingin disampaikan untuk sahabat kreatif? Ya, mungkin kalau dari saya sih mau apapun seni yang pengen didalami, mau seni peran, mau seni musik, seni rupa, semuanya sebenarnya kalau bisa diniati dari hati, pasti hasilnya juga akan ya bersungguh-sungguhlah kalau mau berproses, pasti nanti hasilnya juga akan memuai yang lebih bagus. Oke, dimulai dari hati. Oke, Mas Bagusian, ada yang disampaikan untuk sahabat kreatif? Jangan membatasi diri, terus berkreasi, tetap berkesenian, karena itu yang akan nyampe ke diri kita masing-masing seperti itu. Oke, jangan membatasi diri. Mas Gita, singkat saja mungkin apa yang ingin disampaikan? Berkarya aja lah. Apapun itu berkarya, dan karya itu pasti menemukan jalannya masing-masing. Oke, berkarya saja, karya akan menemukan jalan masing-masing. Luar biasa, Mas Viles. Pesan terakhir. Jangan takut bereksperimen. Jangan takut bereksperimen. Karena ketika kita melakukan eksperimen, kita akan menemukan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin tidak terduga. Kalau bisa aliran yang belum pernah ada, wah itu luar biasa sekali ya. Tapi saya rasa tidak mungkin untuk menciptakan aliran yang belum pernah ada. Tapi tetap jangan takut bereksperimen. Jangan takut bereksperimen. Itulah yang menjadikan teman-teman dari Teater Pilar Merah menemukan jati dirinya dan menjadi yang terbaik, 6 terbaik di Festival Parade Teater Jawa Timur ya untuk tahun 2020 ini. Baik, sebagai penutup terima kasih teman-teman dari Teater Pilar Merah. Terima kasih Mas Bagusian, terima kasih Mbak Giwang, Mas Giza, Mas Viles. Sukses selalu, gak bosan-bosan kita untuk terus berdoa bersama. Mudah-mudahan pandemi segera usai, kita bisa langsung dari studio dan bisa menyaksikan secara langsung teman-teman pentas mungkin di wahana yang tentunya ada untuk teman-teman Teater Pilar Merah. Terima kasih sekali lagi waktunya. Terima kasih, sukses dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.